Saya himbau, mana nih alpukat yang ternama di Indonesia ini, minta kepada netizen, bantulah istilahnya nih. Pak, bagaimana proses kronologi penangkapan si pelaku ini Pak waktu? Yang di depan duluan, saya belakang, sah. Menampak meloncat ke atas loteng. Oh, ada tembak-tembakan waktu ditangkap. Tahap lah. Ini ada juga besar. Masih ada bekasnya Pak. Ya. Harus hukum mati. Di situ pas terakhir cegat itu waktu sebelum dagat. Kakak Itu aja pesan terakhir diviralkan terus Pak. Ada yang datang dari Malaysia. Astagfirullah. Pak mati apa ini kan juga. Pagi ini kita kembali ke kediaman almarhumah ya teman-teman, karena kami masih mencari informasi tentang keluarga almarhumah ini. Dan ini adalah jalan lain dari jalan raya. Jadi kita tadi masuknya dari arah Bukit Tinggi, berbeda dengan hari-hari biasanya kita lewati jalan ini. Jadi ini jalur atau jalan yang melewati perumahan atau rumah neneknya almarhum. Masih terlihat depan ya teman-teman, tadi ada rombongan sepeda motor yang melayat ke kediaman almarhumah. Jadi setiap hari kediaman almarhumah ini teman-teman selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik yang dari dalam Kabupaten Padang Pariaman, begitu juga dari daerah luar. Jadi kita taruh parkirnya sini aja teman-teman. Di sana udah ramai yang datang. Pagi ini sudah terlihat ramai ya teman-teman, pelayat yang berkunjung ke kediaman. Oke teman-teman, karena kemarin juga ada permintaan dari subscriber yang mengatakan bahwa Bang, coba wawancara nanti dengan bapak yang pakai baju hijau yang viral di salah satu medsos ya. Ada bapak-bapak yang sampai naik ke atas loteng menangkap si Indragon ini. Jadi kita nanti akan mencoba mewawancarai beliau. Mudah-mudahan beliau ada waktu. Nanti kita akan melakukan wawancara dengan beliau. Orang yang seperti Koko langsung tidak akan dapat keadilan hukum. Keadilan dari hukum. Jadi hukum yang akan didapatkan oleh pelaku itu sesuai dengan perbuatan. Hukum yang seberat-beratnya Pak ya. Ya mantap Pak. Mudah-mudahan pengacara nasional, pengacara pusat bisa mengangkat kasus ini ya, untuk bisa memberikan bantuan hukum, dampingan untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kasus ini luar biasa ya Pak kan. Ya, kalau boleh tahu Pak, bagaimana proses kronologi penangkapan si pelaku ini Pak waktu kejadian hari Minggu itu Pak? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Bapak yang pakai baju hijau kan? Waktu itu Bapak kan dari SMP ya, simpang SMP itu. Terus ke tempat lokasi rumah yang itu kan Bapak belum ada kecurigaan. Jadi kebetulan ada orang yang sedang live, Bapak juga nggak tahu. Yang live itu sih Bang P. Bang P itu ya. Bapak kan juga nggak tahu. Nggak kenal. P ini Bapak nggak tahu. Terus. Jadi Bapak duduk. Jadi ada tak mau tanya satu kan. Pak, saya mau tanya nih. Sampai saat sekarang ini masih adakah pelaku di sini apa enggak? Nah, sampai saat sekarang ini kita percaya kepada Allah yang kuasa, pelaku masih di sekitar Parangkabau ini. Iya, lokasi Parangkabau. Jadi kemudian
seandainya ada keluarga yang rumahnya kosong, tanpa dihimbauan dari seorang aparat lah umpamanya, tersentuh hatinya minta cek rumahnya itu. Tapi saat saya sudah sampai bilang pembicaraan itu sudah selesai, terus ibu yang di samping itu secara spontan dia tuh. Iya, spontan. Saya spontan, tak dengar, tapi nggak tahu saya kan. Minta tolong cek rumahnya itu, karena dia sudah balik Seneo. Masih ada nggak? Soalnya udah ada kehilangan tempat. Di SLTP Pak yang hilang kalau nggak salah tuh, mesin dap ya, mesin dap Seneo. Jadi kebetulan tuh sekitarnya seperti ini Pak ya. Rumah di situ, saya duduk sini. Nah, orang tukang buka pintu situ, tukang ngintip satu. Tapi dua saya yang kelihatan, yang di depan duluan, saya belakang. Sah. Menampak loncat ke atas loteng. Oh, nampak dia lari ke atas loteng. Nampak loncat ke atas loteng. Nah, di situ pintu kunci, sah. Dia di dalam Pak ya. Pastikan aku di dalam. Ya. Lalu saya pergi memanggil teman-teman, masa dia ada di situ, baru masyarakat beberapa berhubungan, baru telepon pihak kepolisian. Iya, baru kita dengar itu live orang. Iya, ada live-nya gitu. Orang nelpon gitu kan. Tapi sekali lagi saya himbau, mana nih advokat yang ternama di Indonesia ini, ketuklah hati nuraninya, bantulah istilahnya nih. Mudah-mudahan. Nih mohon. Dikawal Pak ya. Dikawal kasus paling ini tidaknya nih Pak, dari tahap penyidikan sampai ke penyidikan sudah ada di samping mengawal ya, supaya masyarakat dapat informasi yang sebenarnya. Ya. Terus pas penangkapan itu Bapak langsung juga masuk ke dalam rumah itu Pak ya? Iya. Bapak yang bahkan sampai hijau, ke loteng ya Bapak kan? Bapak yang narik si pelaku ya. Sempat dia sapras di atas. Tanya gini, di sini Bapak User, sini pelaku, ya kan? Saya masuk di sana. Dia nggak mau berdiri, disuruh sama Bapak Polisi itu kan, dia mau berdiri. Kebetulan dia duduk, saya nangkap di sini. Nangkap. Tahap lah. Nih lehernya gini nih. Sekitar 5 atau 7 langkah saya dibawa dia. Nah ini telinga satu nih. Berapa orang kamu? Iya. Dia pasti itu langsung pengakuannya 3 orang gitu ya Pak. Ya. Pas dibawa sekitar dekat itu ada kabel, ya kan? Dibawain lagi dia. Ininya kan? 3 juga. Berarti udah 2 kali pengakuannya 3. Iya kan? Nah, mau diturunin di janjang, dia tangan ini nggak mau lepas nih, ada juga masih ada bekasnya Pak ya. Ya kan? Nggak mau, tapi di orang kita pun di atas diginiin nggak mau lepas ini. Apa namanya? Saking kunci. Kesal emosinya ya. Iya. Nah, jadi itu baru di press sama polisi di dalam ngaku 2. Oh, kurang. Sebelum mobil datang kan dibawa dia ke kamar. Sempat dia ngaku 2 lagi. 2 orang katanya yang singgih katanya ya, yang orang Jawa. Iya kan? Sampai ke Kapolres. Sampai saat sekarang ini saya nggak tahu lagi apa perkembangan kasusnya. Masih mungkin masih dalam proses ya Pak ya. Iya Pak, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Panggilnya Pak Buyung, nama sebenarnya Safriadi. Pak Safriadi ya. Jadi posisi Bapak di kampung ini sebagai tokoh masyarakat atau apa Pak? Masyarakat biasa. Cuman pas proses penangkapan si Indra ini ya, si Indragon ini ya. Bapak dari lokasi dan langsung ikut bersama Buser Gagak Hitam ya. Tapi di samping itu saya punya tim rondanya. Itu tim Datuk Pengulu ya, timnya. Ya, yang saya kasih namanya. Itu yang pakai topi. Oh iya, Mak Datuk tadi. Iya. Itu ya. Jadi di samping itu kita dua nagari ini kita bagi 8 kalau nggak salah kita bagi. 8 kelompok. Iya, 8 kelompok ronda. Ya, masing-masing setiap hari itu ya. Siang malam tuh Pak ya, rondanya ya. Sejak dari kapan rondanya Pak? Sejak penemuan almarhumah ini ya? Sabtu. Oh, hari Sabtu. Berarti dikabarkan sini ya hilang hari Jumat ya Pak, Jumat sore nggak ketemu lagi. Jadi pas hari Sabtu udah langsung Sabtu malam langsung dilakukan ronda ya, pencarian gitu ya, bersama aparat terkait juga semua ya kan. Jadi pas hari ke-13 hari ke-11
hari Kamis itu. 13. 11 kalau nggak salah. 11 hari ke-11 ya ketemu langsung di Korong apa tuh namanya? Korong Langkabau ya. Korong Padangkabau, langsung ketemu bersama rombongan penembak juga ya Pak ya, guru ya, kelompok guru ya yang lagi live itu kan, rombongan kelompok guru. Berarti Bapak hadir di situ setelah rombongan pemuda ini yang udah duluan situ ya? Ya. Baru Bapak nyampe situ. Iya. Jadi Pak, pas pertama pintu rumah itu dibuka, itu bagian depan ya Pak ya? Ya, depan. Pintu depan rumah ya kan? Kan di tunggu pihak kepolisian datang kan, Iya. pihak kepolisian yang tukang itu Iya. Dobrak rumah karena dikunci dari dalam ya. Jadi Pak, pencarian si pelaku lah Pak ya, karena sudah apa namanya, kasus ini kan si korban kan sudah hilang itu Pak. Sejak kapan dilakukan Pak? Hari Minggu itu? Sabtu. Sabtu udah langsung lakukan pencarian. Sampai Minggu malam sampai seterusnya. Seterusnya sampai penemuan si tersangka ya. Berarti pas penemuan jasad almarhumah Nia, Bapak ada juga di lokasi? Waktu itu karena saya anak yang ada di pesantren, hari Minggu itu sekitar jam setengah 4 kita dapat, atau jam 4 ya, dapat berita, kita langsung bawa kena dapat macet. Dapat macet. Anak kita ada sekolah yang di pesantrennya Ganting Padang Panjang, anak adik, kita dibawa ketemuan. Iya. Jadi pas udah nyampe di lokasi Bapak nggak lihat lagi tuh ya pas penemuan lokasi, nggak lihat saya. Nggak lihat ya Pak ya. Cuman lihatnya di berita di live ini. Di live ini ya. Jadi cuman yang Bapak langsung bisa pegang tangkap si pelaku Indra ini ya. Itu luar biasa, itu viral kali sekali Pak. Bapak yang pakai baju hijau itu banyak di komen orang katanya kan. Soalnya itu makanya Pak disuruh cari kan mana Bapak yang baju hijau kata teman-teman. Minta konfirmasi bagaimana penangkapan si Indra pertama gitu kan. Tapi kalau banyak komen saya minta pada netizen kirim dia mana nih orpokat yang ternama di Indonesia ini. Minta kepada netizen bantulah orang-orang seperti ini dengan seadil-adilnya dengan hukum ini. Iya. Diberikan hukum yang setimpal yang seberat-beratnya karena kasusnya ini luar biasa udah kasus menghebohkan Pak. Kasus pembunuhan lagi ya kan. Heboh di mana-mana Pak. Heboh di mana-mana. Berita viral kan tahun ini. Ya mudah-mudahan pihak terkait baik dari pusat, daerah dan provinsi juga terbuka hatinya untuk terus mengusut kasus ini, mengiring kasus ini sampai selesai ya Pak ya, sampai selesai, dan si pelaku si Indra Dagon ini, si Indra Septriaman ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal karena atas perbuatannya. Tapi saya yakin sekali walaupun bagaimanapun sepintar-pintar dia untuk menghilangkan dia ini kan, menghilak daripada ini, tapi saya yakin bapak-bapak polisi kita nggak akan bisa dibodohin ya Pak ya. Bisa dibodohin. Nah itu aja lah. Dia yang bisa bohong kan, tapi bapak-bapak polisi kita yang di Kapolres saya yakin sekali bisa menuntaskan. Pasti menuntaskan itu ya. Siapa pelakunya nih? Soalnya sekarang masih dalam proses itu Pak ya, baru satu pelaku kan, dan di belakang kita belum tahu Pak ya siapa yang siapa aktor di belakangnya kan. Siapa pelaku utamanya ya. Iya, siapa otak pembunuhannya, siapa yang mendukungnya ya kan. Siapa yang merencanakan ya kan. Siapa yang dia ngasih makan kan. Masa selama 12 hari buronan nggak ada yang ngasih makan, nggak mungkin. Kalau mau keluar dia udah pasti takut ya, soalnya udah lari ya. Udah langsung menghilangkan diri hari besoknya pas kejadiannya hilang, besoknya udah menghilang ya Pak. Iya, kabur. Pas penemuan dia hilang Pak ya, si pelaku ini ya. Makanya warga udah mencurigai ya bahwasanya si Indra Dagon ini sebagai pelaku Pak ya. Mungkin waktu itu saat di penemuan ya, ini sudah ditemukan. Dia katanya mau jemput gajinya, kan. Tapi di samping dia nyeput gajinya tuh mungkin mau kabur, tuh nggak tahu. Kan pas mau ada tembak-tembakan waktu ditaruh. Iya. Nah, tepat jalan tol. Nah, saat itu udah nggak ada. Udah nggak ada dia di sana. Menghilang ya langsung. Menghilang dia langsung. Jadi Pak, kondisi si pelaku ini Pak ketika Bapak menangkap gimana Pak? Apakah kondisinya lemas? Kalau orang kekurangan makan selama berhari-hari kan, tentu dia kuat juga. Stamina tetap kuat ya. Cuman kalau kita lihat kondisi tubuhnya agak kurusan ya Pak. Agak kurusan.
Tapi tetap fit ya. Mungkin pengaruh Karena narkoba banyak Pak di ya. dalam di tas rumah itu banyak makanya dalam bungkusan kerupuk yang lain Makan-makanan ringan Pak ya. banyak. Ada roti juga ketemu ya. Ada roti juga. Waktu itu saking apa namanya Pak ya, cuma yang terlintas kerupuk itu mungkin makan-makan yang lain banyak dalam freezer, dalam kulkas itu masih, karena kulkas masih hidup. Siapa punya karajo kemari. Kurang kemana harus yang Jadi kalau untuk berarti nagarinya Pak ke tetanggaan itu Pak ya. Kalau ini nagari Gugua ya Pak. Yang tempat pelaku ditemukan nagari apa namanya? Nagarinya kayu tanam, Nagari Kayu Tanam, Jorong Padang Kabau. jorongnya Pasar Gelombang. Jorong Pasar Gelombang. Ini yang Jorong Padang Kabau itu. Nah, ini jorongnya Cimangkuang. Jorong Cimangkuang. Cimangkuang Ilir. Oh, Jorong Cimangkuang Ilia ya nama jorong di sini. Ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas informasinya, penjelasannya Pak. Mudah-mudahan kita bisa luruskan semua. Jadi harapan Bapak moga-moga didengar oleh yang Netizen semua. Mana netizen yang ini nih terutama Bapak yang advokat, baju Pak, ya. ini Bapak yang baju hijau pas penangkapan nih Pak ya. Coba. Oke Pak. Coba. Harapannya itu, coba datangin advokat yang ternama di Indonesia ini. Buka hati nuraninya, ketuklah hati nuraninya nih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya sekali lagi Pak ya. Ya. Ya alhamdulillah sobat, teman-teman semua kita sudah sempat wawancarai Bapak yang lagi viral itu ya. Bapak yang pakai baju hijau waktu proses penangkapan si pelaku Indra Dragon alias Indra Setriaman. Jadi kita sudah sempat tadi wawancara Bapak ini dan semoga klarifikasinya dan juga harapan dari Bapak ini seluruh pihak yang terkait untuk bisa mengangkat kasus ini sampai tuntas. Ya, demikian ya. Demikian teman-teman wawancara kita pada sore.